Suasana sedikit sedih. Bab 217. Perlina melompat turun dari ranjang dengan ceria menggandeng lengan Darlin, mengedipkan mata padanya dan berkata, "Aku pergi denganmu." "Baiklah." Darlin hanya bisa menganggukkan kepala menyetujuinya. Mereka berdua barusan keluar dari ruangan. Perlina sudah buru-buru bertanya padanya, "Katakanlah, ada apa denganmu?" "Ada apa denganku?" Darlin pura-pura tidak mengerti menjawab. "Darlin, sejak kapan kita berdua begitu jauh? Kamu sudah belajar menyembunyikannya dariku. Katakanlah, apa yang terjadi barusan?" Perlina menunjuk matanya yang merah. Ini pasti sudah menangis lama. Sudah pulang begitu lama, bekasnya masih belum hilang. "Tidak apa-apa kok, hanya bertemu dengan orang gila." Darlin menghindari tatapannya, menjawab dengan tidak jelas. Dia tidak ingin membiarkan teman baiknya khawatir lagi, dan lebih takut dengan sifat emosian temannya yang langsung akan pergi mencari Yos. "Kamu adalah orang yang hanya akan diam walaupun dirugikan. Benar-benar membuatku marah." Perlina tahu kalau Darlin tidak ingin mengatakan. Mulutnya akan tertutup sangat rapat dan tidak akan mengatakannya. Jadi, dia hanya bisa mengubah ke topik lain. "Kenapa penyakit Derek kumat dan masuk rumah sakit? Kamu juga tidak mengabariku." Aku hanya tidak ingin merepotkanmu." Dia sudah terlalu banyak merepotkannya. Perlina dengan kesal menyodorkan tangan memetik dahinya dan berkata, "Merepotkan apanya? Kita sudah begitu dekat, masih saja begitu sungkan denganku. Dan Derek juga sudah seperti putraku sendiri." "Ya, aku tahu. Lain kali aku akan mengabarimu." Darlin yang dipetik dahinya juga tidak marah dan tersenyum. Dia tahu teman baiknya adalah orang yang dari luar terlihat kasar, tapi hatinya sangat baik. Kenyataannya, hatinya lebih lembut dari siapapun. Perlina juga merasa malu karena senyuman Darlin. Dengan wajah yang canggung bertanya, "Kamu memutuskan kapan berangkat?" Walaupun sangat tidak ingin menanyakan pertanyaan ini, tapi penyakit Derek sudah kumat dan tidak bisa diundur lagi. "Seharusnya dalam beberapa hari ini." Menyatakan tentang kepergian, suasana pun menjadi sedih. Mereka mengerti, perpisahan kali ini tidak akan bisa bertemu kapanpun lagi. Dan mungkin saja beberapa tahun juga tidak bisa bertemu. Langit di luar begitu indah. Mereka berjalan melewati sebuah koridor. Di luar adalah taman untuk tempat pasien jalan-jalan. Melihat wajah pasien yang ada penuh dengan harapan, ada yang sedih, ada yang tidak bersemangat. Berbagai macam perasaan dan hanya bisa dirasakan dirinya sendiri. Perlina tiba-tiba menepuk pundaknya. Dengan suara keras berkata, "Sudahlah, lagian bukan perpisahan antara hidup dan mati. Sekarang transportasi begitu maju. Kalau ingin bertemu, tinggal naik pesawat saja." Darlin pun tersendak dan berkata, Aku apaan?" "Hehe, maaf, kelepas." Perlina dengan merasa bersalah menggaruk kepalanya. Dia lupa dengan kekuatan tangannya sebesar apa. Pria biasa juga tidak pasti bisa menahan tinjunya yang lembut. "Jasper tidak kamu pukul sampai cacat kan?" Darlin percaya kehidupan Jasper ke depannya. Kalau saja dipukul sampai muntah darah, mungkin ini juga adalah hal yang biasa.
Perlina dengan kesal mencibirkan bibirnya. Aku sedang membicarakanmu. Kenapa kamu begitu merusak suasana sih? Dia terlihat sangat kuat. Siapa yang tahu si pria menjengkelkan itu tumbuh dengan memakan apa? Dia sudah memukulnya beberapa kali. Jasper tidak hanya tidak bereaksi, tangannya juga sakit. Benar-benar mencurigai apakah ibunya memberikan padanya. Kalau tidak, mana mungkin begitu kuat. Apakah kalian sudah tinggal bersama? Tanya Darlin. Kalau tidak salah ingat sih. Tinggal bersama apaan? Mengatakannya dengan begitu buruk. Wajah Perlina pun memerah. Lanjut berkata, hubunganku dan dia bukan seperti itu. Palingan hanya seperti hubunganmu dan Yos dulu. Hanya sebatas teman tidur. Darlin yang mendengar nama Yos, hatinya langsung terasa sakit. Begitu sakit sampai membuatnya sulit untuk bernapas. Perlina melihat Darlin tiba-tiba tidak bersuara. Dengan heran melihatnya sejenak. Menyadari tidak tahu sejak kapan tatapan teman baiknya menjadi begitu menyedihkan. Seperti menyembunyikan masalah di dalam hati. Alisnya juga mengkerut. Ada apa? Apakah Yos mencarimu lagi? Ucapan Perlina langsung mengenai masalah Darlin. Tapi masalah yang memalukan ini, dia tidak ingin teman baiknya tahu. Pura-pura tidak bereaksi dan berkata, tidak, kamu berpikir terlalu banyak. Sekarang hubungannya dengan Jen sangat erat. Mana mungkin teringat aku? Bukan seperti itu. Aku dengar sampai sekarang Yos belum menyentuh si keji itu. Dia mendengar kabar ini dari Jasper, si pria menjengkelkan itu. Kalau tidak, dia mana mungkin membiarkan bajingan itu naik keranjangnya. Tentu saja, setiap hari harus membantunya mencari informasi sebagai gantinya. Dan sebagai wanita yang sudah hampir berusia 30 tahun, tiba-tiba terbuka juga tidak bisa menahannya. Bukankah pepatah mengatakan, 30 tahun bagaikan serigala, 40 tahun bagaikan harimau, 50 tahun nafsu sangat besar. Sekarang adalah saat di mana dia merasa adalah hal baru. Terkadang melakukannya beberapa kali. Masalah ini untuk sementara tidak bisa dijelaskan. Darlin mengetahui sampai sekarang Yos masih belum menyentuh Jen. Memang sangat terkejut. Tapi setelah terkejut, dia pun mentertawai dirinya sendiri. Tidak menyentuh Jen, malah menghabiskan 200 juta untuk menghidupinya. Hanya karena dia menyayangi orang itu, makanya tidak tega menyentuhnya. Makanya mencari dia, teman tidur yang sudah pernah dia gunakan. Yos benar-benar sangat serius pada Jen. Darlin juga tidak lagi merasa itu karena Yos menyukai dirinya. Makanya tidak menyentuh Jen. Kalau begitu akan membuatnya merasa dirinya benar-benar bodoh. Oh, reaksimu hanya oh. Perlina dengan tidak percaya bertanya. Ini bukanlah reaksi yang dia duga. Paling tidak Darlin harus merasa penasaran kan? Atau merasa senang? Bagaimanapun, tubuh Yos masih belum lari dari jalurnya. Walaupun tidak tahu kenapa dia bersama si keji Jen itu. Kalau tidak, reaksi apa yang perlu dia berikan? Selamat Yos sudah mendapatkan yang dia mau. Demi cinta sejati dan mengorbankan dirinya. Atau memberikan spanduk untuk memujinya. Dia rasa Yos tidak ingin mendapatkan pujiannya, hanya ingin menidurinya saja. Pria itu. Darlin, kamu tidak demam kan? Perlina berkata dan tidak menyerah, menyodorkan tangan memegang dahi Darlin. Tidak demam? Kenapa menjadi begitu tenang?
Bukankah Darlene sudah mencintai Yos selama 4 tahun? Atau beberapa hari ini terjadi hal yang tidak dia ketahui? Perlina, aku baik-baik saja. Aku tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Dulu dia tidak memiliki pacar. Aku masih bisa memaksakan. Sekarang, pacar aslinya sudah kembali. Kalau aku asal berpikir lagi, bukankah aku hanya mempermalukan diriku sendiri saja? Darlene mengatakannya dengan sangat mudah. Tidak ada orang yang tahu betapa sakitnya hatinya itu. Yos benar-benar sudah memberikan sebuah pelajaran padanya, mengajarinya apa itu mempermalukan diri sendiri yang sebenarnya. Sampai sekarang, Darlene masih merasa lubang di hatinya tidak bisa diisi. Perlina berpikir sejenak dan merasa apa yang Darlene katakan itu benar. Sekarang bukankah Yos memiliki pacar yang sah? Tidak mengatakan Yos menyukainya atau tidak, kelakuannya sekarang juga sangat tidak benar. Benar, kita tidak memerlukan pria keji sepertinya. Jadi, bagaimana hubunganmu dengan Hendrik?